Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, akidah, pelajaran akidah pagi ini adalah tentang taswir. Taswir adalah menggambar, mana asalnya, membentuk rupa. Taswir, bismillahirrahmanirrahim. At-taswir masdarul lil fi'li sawwara yusawwir. Orangnya namanya musawwir. Nah, musawwir ini adalah satu dari Asmaul Husna. Jadi menggambar itu maksudnya desainer. Allah sebagai pendesain. Taswir al-mudhaf ilallah sifatun fi'liyah lahu kama yaliqu bi jalali wa azamati. Wa qad ja'a bayanu dzalika wa isbatu fil Qur'an wal hadits. Dalam Quran dan hadis banyak kita dapati keterangan tentang musawwir. Dalil-dalil. I'ta'u syai'in suratan muayyanatan wallahu alladzi sawara jami'al mawjudat wa ata kulla syai'in minha suratan khasah wa hay'atan khasah yatamayyazu bi an ghairi al mawjudat ma kathrati wa ti'dadi anwa'iha. Allah yang mendesain semuanya. Kalau kita bicara desain Allah, maka saudara, untuk menjadi bukti bahwa Allah Maha Kuasa, cobalah kita sekali memetik 2 lembar daun dari pohon yang sama. Itu kalau kita jejerin, nggak akan sama persis. Pasti ada aja bedanya. Nggak tahu ada garis ke sini, ono garis ke sono. Tidak ada yang sama. Itu dalam satu daun dari sebuah pohon. Itu merupakan tanda kebesaran Allah. Apalagi manusia. Bahkan tangan kita kanan dan kiri itu kadang beda, nggak sama persis itu. Maka itu ada orang yang kadang kanannya lebih apanya gitu, ya. Apalagi beda orang, jadi kembar identik. Itu sulit kita dapati. Yang mungkin sama itu menggunakan teknologi cloning. Cloning itu bisa sama. Cloning itu sudah dilakukan manusia pada binatang. Tapi kalau pada manusia mengcloning manusia, ya nggak di-cloningnya udah banyak itu. Ya, orang-orang kepengen supaya populasi manusia ini dibatasi. Karena masalahnya yang dimakan nih ada yang nggak bisa nambah, seperti fosil kan nggak bisa nambah. Ya, kalau singkong sih ditanam bisa tumbuh lagi, tapi kalau kayak minyak gitu kan, mineral, tambang kan segitu-gitunya aja. Bahkan yang namanya batu berlian itu merupakan proses kimiawi yang terjebak di kedalaman tanah berjuta-juta tahun, sehingga tidak akan nambah. Makanya dibuatlah yang palsu. Itu sebabnya dilihat isinya apa, kemudian manusia bikin. Karena saking udah nggak bisa numbuh. Nah, kita lanjutkan di sini. Bagaimana dengan Allah musawwir? Allah musawwir itu sangat ajaib sekali. Kalau saudara apalagi sebagai seorang hobi, ya, seorang hobis, itu akan punya seni lah. Orang yang senang sama seni, ya, itu akan melihat keanekaragaman yang luar biasa.
manusia ya. Kita contohnya diberi kesempatan ke Mekah ya, di satu tempat kita bisa melihat berbagai bangsa dengan kecenderungan masing-masing. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam. Macam-macam Allah bikin. Itu enggak semuanya hadir. Ya, itu di satu tempat. Nah, kita lanjutkan. Allah menyatakan sebagai musawir ini terdapat dalam surat At-Taghabun. Surat Al-Hasyr, surat ke-59. Surat ke-59 ayat 24. Surat Al-Hasyr. Sebagai berikut. Huwallahul khaliq. Allah itu khaliq. Al-bari. Khaliq itu adalah pencipta, punya kekuasaan untuk mencipta. Kalau bari itu menciptakan yang dari yang enggak ada menjadi ada. Bukan meniru. Kalau manusia bukan mencipta tapi merakit. Contohnya kita bikin besi ya, bikin mobil, itu kan dari tambang. Biji besi dirubah. Tapi siapa yang mengadakan biji besi? Manusia nggak bisa. Semua yang dicipta Allah tidak bisa ditiru oleh manusia. Tapi manusia mencoba meniru. Dalam salah satu ayat, walillahil mathalul a'la. Allah mempunyai contoh-contoh yang kalau ditiru, maka kita itu akan terbantu. Contohnya membuat helikopter. Itu berdasarkan lihat capung. Capung itu kok capung nggak perlu ada landasan kan dia untuk bisa terbang tuh langsung itu lah. Kalau pesawat biasa kan perlu landasan. Ada yang kalau gede landasannya harus jauh berapa puluh kilo itu ya. Makanya harus lepas landasnya itu harus pacu ya. Tempat ini harus jauh gitu ya. Makanya ada beberapa yang kemudian dipindah seperti Medan, karena itu udah sesek. Lalu Hussein Sastra Negara itu udah sesek, pindah supaya ini pesawat-pesawat besar bisa mendarat. Nah itu semua itu jadi butuhan. Tapi capung nggak bisa. Langsung. Nah inilah niru. Nah, manusia terus meniru aja. Meniru diperhatikan. Itu yang bisa dimiliki oleh manusia melebihi binatang tuh begitu. Manusia juga musawir, bisa berimajinasi gitu, manusia itu. Kalau binatang nggak bisa, udah ditakdirkan begitu ya begitu. Paling dia namanya itu evolusi. Evolusi. Kalau dia tidak ingin musnah, maka dia harus ada pertahanan diri kan. Harus ada pertahanan seperti cumi nyemprotin tinta. Supaya ini nggak dikejar kan, jadi butek airnya dia aman. Pokoknya semua dibekali begitu. Nah, dalam surat 59 ayat 24 ya, Allah menyatakan huwallahul khaliq. Allah adalah khaliq, berkuasa untuk mengadakan. Nah, kalau kita kan dalam salah satu ayat mengatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika dia menghendaki sesuatu, cukup berkehendak lalu ada. Kalau kita kan jauh, kita kepengen rumah. Antara kepengen sampai menjadi kenyataan tuh butuh waktu yang panjang. Kepengen nikah, wah ya dimulai dari pendekatan lama kan. Kalau Allah tidak begitu, kepengen langsung ada. Nah itu, karena Allah Maha Kuasa. Terus yang selanjutnya Allah menyatakan al-musawwir. Allah itu musawwir, mendesain. Ya, artinya menggambar, membentuk. Lahul asma'ul husna. Baginya lah nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu. Semuanya bertasbih kepadanya. Yang lalu saya sudah sampaikan. Gerak makhluk Allah sesuai dengan aturan itu namanya tasbih. Mereka tidak ada pemberat, maka dia bertasbih. Ya, matahari beredar sesuai dengan garis edarnya, bulan juga begitu.
Bumi sambil muter diputerin, itu kan? Karena itu bulan satelit bumi. Buminya muter diputerin nama bulan. Terus saja. Mereka bergerak, itu namanya tasbih. Wa imin syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu kecuali bertasbih. Nah, tasbihnya manusia, tasbih ini juga sering digunakan dalam hadis untuk merujuk sholat sunnah ya. Satu saat Rasulullah ditanya tentang sholat duha. Saya kadang menjalankan, kadang enggak, supaya tidak dianggap sebagai wajib. Lalu Aisyah mengatakan, ana usabbih, kalau saya mau merutinkan. Kalau saya mau merutinkan lah. Kalau Rasulullah kan kalau merutinkan nanti dianggapnya wajib. Jadi beliau kadang melakukan, kadang enggak. Wa ana usabbih, kata Aisyah, kalau saya mau teruslah, mau rutin. Rasulullah diam, berarti boleh. Jadi merutinkan duha itu berarti boleh. Walaupun Rasulullah sendiri tidak terus menerus ya, karena khawatir dianggap wajib. Seperti beliau memimpin sholat tarawih, karena hanya beberapa malam ya, walaupun jumlahnya semakin besar, di hari subuh keempat beliau sampaikan, semalam kalian berkumpul dengan jumlah lebih banyak ya, sengaja saya nggak datang karena khawatir kalian akan menganggap wajib. Nah itu rahasianya. Jadi ini kasih sayang Rasulullah ya. Yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, ma fis samawati wal ard, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semuanya bergerak sesuai dengan aturan. Wa huwal azizul hakim. Karena Allah, dia adalah maha perkasa, maha bijaksana. Surat Al-Hasyr ayat 24. Selanjutnya dalam surat At-Taghabun. Berapa tuh? Surat keberapa? 64 ya? At-Taghabun. Ayat 3. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Dia mencipta langit dan bumi itu dengan hak. Artinya dengan benar, dengan presisi. Sehingga jarak matahari itu begitu tepat. Kalau matahari itu nggak tepat, kadang dekat, kadang jauh, tidak sesuai dengan garis edarnya, maka manusia akan gosong. Sebaliknya kalau matahari dijauhin oleh Allah, manusia akan kedinginan semua. Ini tepat sekali. Jadi kadang dekat, kadang ada. Jaraknya itu menurut prediksi 147 juta kilometer. Ya, bayangkan itu. Kita melihat apa yang ada di alamnya, kita sudah takjub. Kok ada sinar yang nggak pernah kehabisan bahan bakar? Ya kan? Sinar manapun yang kita buat pasti akan kehabisan. Contohnya kuotanya habis, mati. Kalau pakai kuota kan? Apa saja sinar itu pasti ada bahan bakar. Tapi kok ya matahari saben hari kan bakar. Nggak pernah celong lingkarannya itu. Kayak kita kan habis, kayu bakar lama-lama mengecil. Ini tetap aja bulat. Ya. Nah itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surat 3 ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah yang telah mendesain bentuk tubuhmu. Kaifa yasha. Ya, sebagaimana kehendaknya. Wah, manusia macam-macam. Ya. Bentuk manusia macam-macam. Ada yang cakep, ada yang enggak. Tapi bagi Allah sama, cakep apa enggak itu kan nisbi. Dari sudut pandang kita kan. Dari sudut pandang kita. Kita punya selera dalam menatap, melihat, menilai, beda-beda. Dari Ali bin Abi Thalib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai penilaian kita disalahkan oleh anak ya. Kok bapak milih pasangan kok jelek sih? Ibunya sendiri. Oh waktu itu saya belekkan. Ya kan? Kadang-kala saya juga
melihat itu. Ada orang yang saya lihat begini, orang berjilbab diboncengin oleh suaminya yang bertato. Terus kayaknya bukan ahli sholat gitu, celananya pendek gitu. Oh, apa ya nggak salah milih jodoh ya? Artinya orang berjilbab itu kasih ngaji, ngerti kan? Kok milihnya begitu? Ya tapi itulah selera orang, beda-beda ya. Kadang-kala itu kita lihat juga. Orang turun dari mobil, jelek. Oh ya kaya gitu ya. Kalau kita mau protes, udah, pokoknya bentuknya udah nggak sedap dipandang. Tapi yo kaya itu. Nah, itu kalau kita mau protes ya. Nah, tapi kita harus terima takdir. Ya kalau Allah takdirkan jelek ya susah ya kan nggak berimbang. Kita dikasih cakep, sehat, tegap, tapi ya di sisi lain kurang gitu kan. Jadi jangan ngebanding-bandingin begitu. Dari Ali bin Abi Thalib hadisnya, anna Rasulullah anna idza sajada qala. Waktu Rasulullah bersujud, ada doa yang beliau baca. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepadamu lah aku bersujud. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Wa laka aslamtu, dan kepada engkau lah aku serahkan diri. Sajada wajhiya, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu, kepada yang telah menciptanya. Wa sawwarahu, dan mendesainnya. Kita didesain oleh Allah. Jadi saudara nanti ada hadis lagi ya yang menjelaskan bahwa desain makhluk yang terbaik itu manusia. Sehingga maaf ya, dari satu sisi sensitif. Kalau Allah harus menjelma menjadi makhluk, maka dia akan pilih manusia. Tapi ini jangan tergambar oleh kita. Nanti ada hadisnya. Jadi kalau Allah harus memilih makhluk, dia akan pilih bentuk manusia. Itu yang terbaik. Karena itulah manusia ini ada ahsana takwim. Sebaik-baik takwim. Takwim itu struktur. Paling bagus itu kita. Di antara makhluk. Apa ini bagus karena kita yang lihat, kita yang ngomong. Ya nggak tahu itu Allah yang ngomong. Yang bicara itu Allah. Kalau kita ngaku benar dewek kan bisa. Ya dia yang ngomong ya pantas saja. Kata monyet, kalau boleh ngomong ya, kata siapa bagus saya lah. Kata monyet, kata ayam bagus saya. Tapi Allah yang bicara kepada kita bahwa laqad khalaqnal insan ahsana taqwim. Sebaik-baik struktur. Wa an Anas bin Malik anna Rasulullah qala masawaral adam fil jannah tarakau masya'a ayatrakau fajala iblis yatifu yanzuru ma huwa fala marau ajwaf arafa ana khalaqa khalqan la yatamalak. Dari Anas diceritakan setelah Allah mendesain Adam, bapak kita, lalu Allah tidak segera meniupkan roh, dibiarkan aja terbujur. Nah, iblis muter-muter, dari itu karyanya sudah ditaruh menjadi prototipe Adam, muter-muter dilihat sawang. Tapi dilihat oleh Adam kopong, dalamnya kopong. Kita kan nggak kayak besi, dalamnya berongga kan, ada hidungnya lobang, sini berlobang. Katanya ada 7 lobang berapa? Kita punya lubang terbuka, mata, telinga, hidung, mulut, berapa tuh? Pusar ya, sama kelamin. Di sawang aja sama ada anak iblis, muter-muter di sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, lalu dia berkesimpulan, oh ini nggak rapat, berarti ini lemah. Nabi Adam, iblis sudah berkesimpulan, oh ini saya bisa masukin. Oh ada lobangnya, gitu. Kopong istilahnya kali itu. Kalau ibarat perhiasan kopong nggak rapat, ya sama dengan besi lah. Kalau besi zaman dulu kan mantep tuh, kopong. Jadi mudah dimasuki, la yatamalak, tidak kuat ini makhluk ini.
pendapat-pendapat ulama. Yaqulu ta'ala wal ma'buru wa'bud khaliq alladzi la ma'bud taslu lal ibadah ghai wala khaliq siwahu bari alladzi khalaqan. Ini banyak banyak pendapat. Yang penting apa yang patut kita renungkan dalam musawir ini? Pertama, musawir itu adalah satu dari Asmaul Husna. Faqad warada dzalika fil Qur'anil Karim. Tadi sudah tunjukkan ya, surat 59 ayat 24 bahwa Allah itu musawir. Jadi satu, kita yakini bahwa Allah itu musawir, desainer. Yang kedua, hukmu taswir dzata ruh. Bagaimana kalau kita meniru, membuat gambar, kita mendesain, boleh nggak? Nah, ini kaitannya nanti dengan lukisan, lalu dalam bentuk padat, pemahat, patung, gambar, lukisan, sampai ke masalah fotografi. Ya, lukisan kan. Boleh apa enggak? Laqad waradat ahaditsun nabawiyah katsiratun tadullu ala tahrimi umum taswir. Hadis-hadis banyak yang menunjukkan haramnya taswir, penggambaran. Dari Abdullah bin Mas'ud qala sami'tu Nabi yaqul, Nabi dalam sebuah hadis menyatakan, inna asyaddan nas azaban indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah tukang gambar. Penggambar, pelukis-pelukis. Ya, tapi pelukis-pelukis ini kaitannya dengan akidah. Khawatir gambar itu diberhalakan, itu sebenarnya. Ya, tapi kalau zaman sekarang gambar ini nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bagaimana kita mau membangun kalau nggak gambar? Nah, yang gambar yang dimaksud di sini nggak boleh, ini adalah gambar yang bernyawa, ya, makhluk hidup. Orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah musawwirun, para pelukis menggambarkan. Dari Abdullah bin Umar anna Rasulullah qol. Nah, kita nanti akan mengkaji ini lebih panjang lagi tentang hukum itu tadi. Hukum lukisan, gambar-gambar. Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumil qiyamah. Kata Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang mengerjakan gambar ini nanti akan diazab di hari kiamat. Yaqulu lahum ahyu ma khalaqtum. Nanti Allah suruh hidupkan apa yang kamu gambar. Nah, jadi maksudnya menggambar makhluk hidup, binatang, kan? Melukis binatang. Nanti disuruh menghidupkan. Ini sementara yang namanya gambar dan lukisan atau benda-benda yang nyerupa makhluk hidup itu sudah menjadi keseharian. Ya kan? Makanya di jalan-jalan dibikin. Itu di Kodim aja ada begitu. Itu nggak boleh menurut Islam. Makanya di Arab Saudi nggak pernah ketemu kan? Kalau bukan makhluk hidup boleh. Contohnya kita di Simpang itu kan bukan makhluk hidup kan? Gambar besi apa itu? Kreasinya tuh. Kalau di ITB itu menunjukkan nuklir ya. Bulatan atom. Di Simpang apa tuh? Baja ya, banyak. Menjadi kebanggaan, tapi pabrik bajanya memble begitu. Biasanya kan jadi simbol di sana tuh di Dieng itu. Buah apa tuh? Saya lupa. Buah itu. Terus di Cibaduyut sepatu. Patungnya tuh, itu menggambarkan produksi orang sana. Nah itu jangan bentuk binatang. Tapi kayaknya itu nggak bisa lepas dari begituan. Ya, nah ini kita lanjutkan. Rasulullah dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Abi Juhaifah, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha, Rasulullah melarang an samanidam,
dari jual beli dam, jual beli darah. Darah nggak boleh jual belikan, makanya ada donor kan. Donor mah bukan jual. Tapi jangan nggak percaya loh. Beberapa orang karena miskinnya tuh dia bisa dibayar. Ya untuk orang tertentu memang kaya dia sekedar donor. Tapi ada orang miskin tertentu yang memang nggak punya dia langsung minta. Karena darah itu akhirnya kan dijual kan. Ya memang disedotnya nggak dibayar. Tapi nanti ke pasiennya itu loh butuh darah itu contohnya. Kan berapa kantong. Nah sekantongnya kan sekian dihargai. Kata mereka sih biaya pemeliharaan. Ya. Jadi kalau nggak dipelihara ya beku nantinya. Kan itu nggak bisa diproduksi itu, Pak. Ya, ditaruh di khusus lah pokoknya. Ya, ada suhunya berapa, kalau kedinginan salah, kepanasan salah gitu kan. Harus tepat, nah sehingga bisa dipakai. Yang bisa memproduksi ya tubuh kita. Nah itu Rasulullah pernah melarang jual beli darah. Kemudian samanul kalbi, jual beli anjing. Jual beli kucing gimana? Atau binatang-binatang yang nggak dimakan. Ada orang jual kura-kura apa itu namanya? Sulcata. Ya, besar segini. Saya kira murah. Puluhan juta. Lebih dari motor ada yang 40 juta. Gede itu. Kura-kura sulcata. Sekecil begini aja 1 juta. Ya, kenapa sih orang itu sampai manfaatnya apa gitu? Nah, kalau manfaat dengan harganya nggak sesuai, sebaiknya jangan sih. Burung juga begitu ya, ngenes kalau udah terbang atau mati gitu kan, karena mudik gitu kan. Kita mau tidak mau kan mudik. Bagaimana para peternak burung? Saya pernah tanya itu. Saya wawancara itu orang yang hobi burung, di rumahnya burung. Nah, kalau pergi-pergi gimana? Dia nugasin orang. Terus dipasang ini CCTV, udah dikasih makan belum dia tahu tuh. Jam berapa dia? Sampai segitunya. Iya, dibudakin maksudnya. Oh, kita dibudakin binatang, kan kita ini jangan melayani ono yang melayani kita, kan kita diajar begitu. Kita jangan memberhalakan patung karena patung itu kita layani, gara-gara begitu. Seharusnya patung yang buatan kita itu melayani kita seperti robot, AC, ya kita atur mati, hidup kan. Kan dia melayani kita. Jangan sampai kita melayani benda, kecuali untuk kepentingan kita. Nah itu ajaran dari Islam tuh. Maka dilarang kita jual beli anjing, wakasful bagi, serta kasab usaha pelacuran. Ya, usaha dari bagyun, pelacuran. Kemudian laknu akili riba, melaknat pemakan riba. Nah ini yang kita belum bisa lepas ya, karena kita beli motor ngangsur. Itu riba itu, paling tidak itu 2,5% apa gitu. Bunganya, sebulannya itu 2,5%. Ya, jadi maksudnya gini, kalau saudara nggak percaya, berapa harga kontannya, terus saudara kan ngangsur tuh, kumpulin tuh sampai angsuran selesai, bandingkan dengan harga jualnya. Itu bisa kadang-kadang 2 kali. Contohnya harganya 15, ujung-ujungnya setelah lunas bisa 30. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau mau cari yang betul-betul nggak ada, ya bagus buat kita, senang itu. Ya. Tapi yang nggak ada. Siapa yang nggak mau gitu? Gitu kan? Nah, kata ini, maaf yang ngomong, kata beberapa orang termasuk juga bank. Bank ya. Bank ini yang kita suka pakai. Tapi kita kan berniat kita berurusan dengan bank itu untuk kemudahan. Coba kalau nggak ada bank, naruh uang di mana? Kan kita suka pergi. Harus ada berangkas di rumah, ya kan? Atau mau kita bawa-bawa terus, kan susah. Apalagi ada penyelesaian yang harus transaksinya lewat bank, seperti bayar
listrik, repotlah kita ngantri ke sana. Kalau dengan anu kan enak. Transaksi kita bisa dari rumah. Contohnya itu. Nah itu mungkin kita menghadapi kesulitan zaman sekarang. Jadi bank nggak bisa dihindari. Kalau bank itu dilarang, pasti di Arab juga nggak boleh. Ya, kita nggak bisa menghindari itu. Nah bagaimana kalau saudara masih menganggap kelebihan-kelebihan itu riba, ya sudah ambil, berikan kepada apa yang tidak dikonsumsi, kepentingan umum, untuk kepentingan umum. Jadi bukan dibakar, wah haram dibakar. Nah, kenapa pernah ada orang menjelaskan kenapa bank itu hukumnya haram? Nah, ini dijelaskan oleh mantan pensiunan bank. Kata dia, ini saya baru ngerti, seperti Bank BRI ini, berbeda dengan guru. Kalau kita sebagai guru, kan digaji itu oleh pemerintah pusat, ditransfer kebutuhan daerah berapa. Tapi kalau bank, seperti di sini cabang, itu dia ngebayar pegawai itu dari putaran di situ. Jadi bukan dari sana, bukan di drop dari sana. Jadi setor ke pusat, nanti pusat nggak begitu dia, tapi dari situ keuntungan di situ. Sehingga itulah sebabnya dia memaksa orang untuk transaksi menghasilkan uang. Itu sebabnya. Itu kata pensiunan. Nah, banyak yang terjadi, kata salah seorang ustadz itu, orang-orang yang terlibat dalam perbankan itu rumah tangganya tidak stabil. Terjadi keributan dan sebagainya. Pokoknya kalau bisa dihindari. Tapi kita nggak bisa lepas dari bank sebenarnya menurut saya. Ya. Sulit sekali. Contohnya mau bayar tol aja lewat bank. Ada orang yang menyatakan kita mengisi 100 di MAT gitu ya. Nah, pasti kita bayar 101. Nah kelebihan itu nggak boleh. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kan dia jasa elektronik kan, jasa pulsa. Dia nggak bisa jalan. Kalau kita nggak bisa begitu ya susah. Pokoknya kita nggak bisa menghindar lah. Ini adanya apa? Dalam bentuk elektronik ya. Nah, itu pasti nggak bisa habis itu. Itu keuntungannya diperoleh oleh yang punya kartu. Kita nggak mungkin pas begitu kan, pasti tersimpan. Kalau sudah digesek ada 40.000, itu kan dipakai digolengin itu. Nah kita lanjut. Rasulullah pernah melarang kemudian mewakilihi, orang yang mewakilinya, wal wasimah, dan orang yang pekerjaannya tato, tukang tato, ya, wal mutawasimah, dan yang ditato. Jadi tato itu nggak boleh. Sebenarnya tato itu asal mulanya untuk menandai orang yang dipenjara. Jadi kemanapun dia pergi ketahuan. Kamu yang dulu dipenjara kan? Enggak, coba buka. Ada itu. Dulu mah begitu. Iya, ada nomorin dulu, Pak. Jadi itu asal mulanya tato tuh begitu, untuk menandai orang yang sudah pernah berurusan dengan penjara. Wal musawir, dan pelukis ya, musawir, penggambar. Nah, tapi menggambar ini maksud sini menggambar makhluk hidup. Jadi kita boleh gambar jangan makhluk hidup, bangunan boleh, pohon boleh, pokoknya jangan makhluk hidup. Nanti kalau makhluk hidup disuruh oleh Allah menghidupkan. Tapi gara-gara begini kamus-kamus yang dikarang oleh ulama nggak ada gambarnya. Jadi susah kita untuk mendapatkan definisi yang pasti gitu. Susah karena dia nggak berani gambar. Wa an Ibnu Abbas, aku mendengar dari Ibnu Abbas, sami'tu Muhammadan yaqul. Dia mengatakan, saya mendengar Muhammad mengatakan. Aku berani ngomong Muhammad ya. Aku mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Karena Ibnu Abbas ini dengan Nabi Muhammad itu saudara sepupu ya. Tapi Ibnu Abbas ini masih muda saat beliau Rasulullah wafat. Usia Ibnu Abbas masih 13 tahun. Setidaknya panggil mamang, tak begitu kan? Nah, ini kok nyebut Muhammad ngomong gitu. Dusun gitu. Kan ini lebih muda.
Biasanya nabi atau rasul ini, tapi langsung aku mendengar Muhammad bersabda. Nah, ini karena pemeliharaan para sahabat itu menjaga supaya tidak mengkultuskan orang. Sehingga Aisyah saja kalau ngomong Abu Bakar, dia sebut Abu Bakar. Abu Bakar, dari Abu Bakar, aku mendengar Abu Bakar menyatakan Nabi bersabda. Jadi tidak menyebut ayahku, bapakku, enggak. Jadi takutnya mengkultuskan. Man sawara suratan fid dunya, barang siapa yang membentuk, mendesain, ya, barang siapa yang mendesain gambar di dunia, kullifa yaumal qiyamah, maka akan dipaksa di hari kiamat, ayan fakha fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Nah, ini berarti makhluk hidup, ya. Memang di sini tidak disebutkan gambar apa. Barang siapa yang melukis atau apalagi mematung, ya, memahat. Jadi ada grade-nya itu, dimulai dari lukisan, kemudian lukisan timbul sampai dalam bentuk pahatan yang terkena sinar matahari ada bayangan. Itu lebih berat. Ya, kalau lukisan kan nggak ada bayangan, rata kan. Walaysa binafikhin, dan dia tidak mampu meniupkannya. Ya, kalau untuk begitu kita udah susah sekali. Kita menggunakan HP, WA, itu udah gambar-gambar semua, gambar orang, gambar apa. Nah, itu ya. Kalau di sini mutlak. Di sini mutlak karena waktu itu belum ada fotografi. Nggak tahu fotografi ini mulai ditemukan oleh siapa tuh? Ya, kita ingat kan ada anunya tuh, apa itu, periodisasinya. Dulu kan kalau orang mau ngambil gambar tuh sekaligus jadi, apa tuh, Polaroid ya? Kan laku tuh di pinggir-pinggir jalan tuh ada. Atau di pantai-pantai tempat wisata, langsung jadi. Sebab kalau kita foto tuh harus dicuci dulu, itu kan. Wah, urusannya Pak. Nah, sekarang sudah bisa lewat WA. Makanya nggak laku. Kecuali foto ahli, ya, dari sisi sudut yang bagus itu, memilih titik tertentu. Nah, itu baru kita menggunakan jasa dia. Hampir praktis begitu kan. WA juga bisa di print sekarang. Ya kan? Dulu pernah digambarkan oleh Pak Habibie, nanti satu saat orang bisa mengisi faksimil walaupun dari mobilnya. Dulu sekali, sebelum ada HP itu dia ngomong begitu. Saya juga masih benar gitu. Ternyata benar. Wan Sa'id bin Hasan qal ja'a rajulun ila bin Abbas. Karena itu saudara faham kalau kita lagi di Mekah, Madinah, ya, kadang-kadang ada orang yang marah tuh kalau kita foto-foto. No, la. Gitu, karena dia memahami begini. Nanti kamu di hari kiamat berat. Ya, tapi sekarang nggak bisa lah menghindar begitu, karena bagaimana berita-berita di televisi itu, semua masuk, binatang nggak apa masuk. Ya, gimana mau menggambarkan kalau visualisasi tidak boleh, bagaimana? Ya radio itu mah. Radio udah nggak laku sekarang. Ya, karena kita itu makhluk yang berimajinasi. Tuh, tapi jangan sampai, makanya di Indonesia itu tampil dua pakar. Satu M. Natsir, yang kedua Muhammad Rashidi. Muhammad Rashidi adalah Menteri Agama pertama. Mereka diskusi tentang ini. Kata M. Natsir tidak boleh, karena itu akan menyebabkan memantik orang untuk musyrik. Nah, ini membicarakan koleksi barang-barang antik. Gimana hukum koleksi barang-barang antik atau museum? Wah, isinya kan patung-patung semua tuh kalau kita lihat museum. Ya, tapi itu sejarah. Nah, ini kata Muhammad Rashidi, yang penting jangan mengarah kepada pengkultusan, pendewaan. Jadi itu intinya. Rasulullah melarang itu karena khawatir mereka belum cukup siap. Sama dengan ziarah kubur. Ketika mengomentari ziarah kubur, Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Al-an fazuruha. Sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Karena ziarah kubur akan mengingatkanmu kematian. Tuh, ya. Jadi dulu dilarang karena orang itu menganggap
menuhankan kuburan-kuburan. Di kuburan tuh dibangun. Makanya kita lihat kuburan orang Kristen kan tinggi-tinggi tuh. Ya. Dibangun itu. Nah, karena alamnya sudah berbeda, sudah dewasa, maka boleh. Begitu juga Muhammad Rashidi mengatakan, untuk orang yang masih lemah, sebaiknya jangan coba-coba itu. Tapi untuk yang sudah mengerti bahwa itu adalah seni, jangan sampai seni ini mengakibatkan kita jatuh. Ya, jadi mendewakan, mengeramatkan, itu yang tidak boleh. Sami'tu Muhammadun yaqul. Itu sudah ya. Kullu musawir finnar, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Abi Sa'id. Ja'a rajulun Ibnu Abbas faqala inni rajulun usawir hadis surah fa'aftini fiha. Suatu saat orang datang kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, saya ini adalah pematung. Saya ini pelukis, desainer. Apa fatwamu tentang ini, tentang pekerjaanku ini, halalkah haram? Sini katanya, mendekat, lalu lebih dekat lagi berkata, lalu Ibnu Abbas mengatakan, unabbiuka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan kabarkan padamu apa yang aku dengar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, kullu musawir finnar. Setiap musawir, penggambar itu ada di neraka. Desainer ya. Di sini nggak disebutkan penggambar apa, tapi lebih kepada makhluk hidup. Menggambar, bukan lagi pemahat lebih parah, gambar doang. Ya, asal itu utuh gitu ya, utuh dari muka sampai ke ekornya dibuat. Ya, itu semua di neraka. Nah, ini kata Rasulullah ya. Ya ja'alu bi kulli suratin sawaraha nafsan. Nanti Allah akan memaksa orang itu untuk menghidupkan apa yang dia gambar, fatu'adzibuhu fi jahannam, dan akan diazab di jahannam karena dia nggak mampu. Wa qala in kunta la budda fa'ilan, lalu Ibnu Abbas melanjutkan, jika kamu tidak bisa menghindar menjadi pelukis, Anda ini pelukis, kalau harus melukis, fasna'i syajar, lukislah pohon. Wa mala nafsalahu, dan apa-apa yang tidak ada roh, tidak ada nyawanya. Berarti ini makhluk bukan makhluk hidup. Silahkan. Ya. Tapi itulah di zaman sekarang tuh susah. Ya. Menghadapi begini susah itu kan. Karena semuanya itu butuh kejelasan. Dari Aisyah qal, dakhala Rasulullah wa qad satatu sahwatan li bikiram. Dari Aisyah diriwayatkan, suatu saat Rasulullah masuk ke rumah, aku menutupi lemari kecil. Punya lemari kecil buat nyimpen makanan apa segala, ya. Itu ditutup dengan kain yang ada gambarnya, ceritanya nih, Aisyah ini. Wa talawana wajahu. Aku lihat wajah Rasulullah berubah setelah melihat itu. Ya Aisyah. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, asyadun nas azaban indallah yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling berat siksa di hari kiamat adalah orang yang meniru makhluk Allah. Ya. Qalat Aisyah faqata'nahu. Kata Aisyah, lalu kami mencopotnya, melepasnya. Faja'nau min wisadatan aw wisadatain. Lalu kami jadikan bantal. Dipotong maksudnya. Mungkin itu ya. Tidak utuh mah boleh. Wal ulama lahum fi hukmi taswir kalamun wa tafsil. Wal khilaf bainahum fi annahna tamathil muharraman syar'an. Ulama dalam hal ini ya terjadi perbedaan. Tapi mereka sepakat bahwa memahat itu tidak boleh. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Kecamatan Borobudur tuh, dari ujung ke ujung itu saya lihat semuanya bikin begituan. Patung Buddha yang dibikin. Yaitu demi mencari nafkah ya di pinggir-pinggir jalan. Wah, semuanya itu. Bagaimana nasib mereka? Yang jualan orang Islam. Ya, di sekitar Borobudur tuh, yang buka-buka warung rata-rata orang Islam.
Jualannya itu mereka cuek aja, mau patung apa, kuda apa, Buddha apa, semuanya boleh. Semuanya ada. Nah, apalagi di Bali ya, tidak ada sudut, entah itu pantai, bukit, pasti ada patung. Nah itu yang mungkin mengarahkan kepada musyrik. Jadi kalau saya memegang pendapat Dr. Muhammad Rashidi, yang mengarah kepada musyrik itu tidak boleh. Makanya di koin-koin Arab pasti kalaupun ada gambar manusia nggak utuh, kepalanya doang. Kalau Indonesia kan utuh kan, kadang sampai berdiri sampai kaki. Nah itu. Jadi kalau harus menggambar itu jangan utuh. Wa aglabuhum ala tahrimi suwar. Kebanyakan mereka mengharamkan gambar. Umuman idza da'atid darurat ilahi kasuratil lazim li ta'rif bi syakhs fil rakhas wa bitaqat wa jawai safar, kecuali sesuatu yang darurat seperti foto pada paspor. Ya, maksudnya untuk identifikasi ya. Untuk identifikasi ini perlu kan. Wa ghairi dzalika minal mustajjadat. Amat taswiru mala ruha, adapun menggambar makhluk yang tidak ada nyawanya, kasyajar seperti pohon, wal jabal gunung, wasayarat dan mobil, wa nawadzalika dan lain sebagainya, fala haraj fi, itu mah tidak haram. Ya. Al farqu bainal khalqi wal bar wa taswir. Nah itu sudah. Nah itulah tentang musawir. Hukum taswir sendiri ada. Ta'rifu istilahan. Nah, at-taswiru yadawi. Desain yang dibuat manusia itu ada bermacam-macam. Pertama, taswirul yadawi, yang manual. Wa fannun tamthil ashkhas, yaitu suatu bentuk disiplin ilmu, ya. Desain grafis ya. Kan ada anunya, fakultasnya ya. Nah, sekarang laris manis itu, desain grafis. Orangnya ahli desain, membuat komik, membuat desain pakaian, wah laris benar. Atau desain rumah ya. Ada yang manual, tapi ada juga yang sifatnya menggunakan kamera. Gimana hukumnya? Huwa alatun tankil suratul asya al mujassama bimbi'athi asyatin sautiyah dawiyah minal asya tasqutu ala adasya fi juz'i'a amani. Pokoknya kita udah tahu lah, ini sifatnya yang menggunakan kamera. Ya, itu sudah sesuatu ini masih menjadi perbedaan pendapat ini. Ya, ini tidak bisa dihindari oleh kita. Ya, untuk menggambar peristiwa itu kan orang yang terlibat di kebakaran, ada orang kan nggak mungkin. Orangnya dihilangin kepalanya kan tidak mungkin. Pasti akan diunggah seluruhnya secara utuh. Ya, itu untuk mendapat identifikasi apakah ini hoax atau enggak, itu kan begitu. Gimana hukumnya? Yahrumu taswiru dzawati roh. Haram ya membuat lukisan yang ada rohnya, min ghairi darurat, kalau tidak darurat. Yang mudah-mudahannya kita disebut darurat. Yang penting itu tadi, tujuannya bukan untuk diberhalakan. Tapi kita nggak bisa membaca tujuan orang. Ya, secara utuh, contohnya itulah patung-patung yang di jalan itu sebaiknya tidak ada. Kalau menurut ini ya, nah, karena itu di samping nggak ada gunanya, terus biayanya sangat besar. Seperti yang di Bali itu, Wisnu Kencana itu merupakan patung dengan bahan tembaga terbesar di Asia. Karena itu beratnya berapa ton gitu. Sampai untuk biaya itu aja pemerintah nggak sanggup. Itu mengalami penundaan nggak tahu berapa periode. Mula-mula dibuat di zaman Pak Harto. Ya, masih di bawah itu, belum bisa dinaikin. Berat luar biasa dan itu tembaga murni.
Jumlahnya nggak tahu berapa ton. Sampai kemudian dibiayai oleh Sinarmas yang punya BSD. Nah, itu yang membiayai itu Sinarmas. Nah, tentu saja mereka membiayai itu ada kompensasi, sehingga di sekitar patung Wisnu Kencana itu lahannya milik mereka. Jadi suatu saat pasti akan dibuat komplek, nah, untuk orang-orang turis-turis beli itu ada kompensasi, karena itu nggak pernah dinaikin. Tapi sekarang berita itu tiba-tiba hilang. Sudah tidak ada. Dulunya ada itu keterangan kronologis patung ini gimana asal mulanya. Nah itu sampai menghabiskan uang begitu banyaknya. Itu sebaiknya sih janganlah. Jadi menurut ulama yahrum taswiru dzawati ruh min ghairi darurat. Kalau tidak darurat tidak boleh. Lima sabata anila wan rasulillah min tahrimi dzalika, karena ada dalilnya. Kama jamin hadits Abu Hurairah anna qala sami'tu Nabi yaqul. Nabi pernah bersabda, "Waman azlamu," tidak ada yang lebih zalim, mimman zahaba, daripada orang yang membuat seperti buatanku. Tuh, ya. Falyatakhallaqu zarwatan. Hendaklah mereka buat yang hidup. Katanya zarratan semut budak. Coba bikin semut budak. Nah, nanti orang yang dahulunya pemahat itu akan dipaksa untuk membuat itu, menghidupkan. Aw liyakhluqu habbatan aw syairatan, atau membuat biji tanaman. Nah, kita kan tidak mampu. Dari Abdullah bin Umar anna Rasulullah qala innal ladzina yasna'una hadhihi surah yu'adzabu yaumal qiyamah yuqalu ahyu ma khalaqtum. Nanti di hari kiamat Allah akan menyuruh hidupkanlah apa yang telah kalian buat. Nah, dari Ibnu Abbas, sami itu Rasulullah, sudah ini tadi ya. Dalil juga sudah dibaca tadi. Pendapat-pendapatnya. Nanti ini beberapa masalah. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan gambar. Pertama, fi majid taswir sifatullah. Min asma'illahi husna ismullah al-musawwir. Pertama kita harus yakini, ini mengulang ya. Nama satu dari nama Allah itu adalah musawwir. Allah penggambar. Alal wajhi laik bihi, dengan cara yang layak untuk Allah. Yang pertama. Yang kedua, fi maqila minat tafriq fil hukmi baina surah al-mujassama wa ghair mujassama. Ada pendapat yang mengatakan membedakan antara gambar yang bisa diraba dengan yang tidak. Ya, maksudnya lukisan itu kan ada yang dipegang polos kayak foto kan. Foto kan dipegang polos, tapi ada juga yang nimbul. Itu lebih berat. Nah, ini baru sifatnya nempel. Ada yang misah. Nah, yang misah itu ya seperti patung lah. Pokoknya yang ketika kena sinar dia punya bayangan. Nah, itu lebih berat. Ya. Tapi itu kembali kepada arahnya kemana. Ya, karena ini akan mengalihkan masyarakatnya apa pada pemujaan atau tidak. Pada pemujaan atau tidak, seperti gambar Nyi Roro Kidul gitu kan. Nah, memang Nyi Roro Kidul itu tidak digambar dalam bentuk terpisah, pakai lukisan yang ada di hotel mana itu? Beach Hotel ya, di Pelabuhan Ratu. Nah, itu ada kamar khusus yang tidak boleh dipesan oleh tamu biasa. Nah, kalau ke situ tuh bayar, ada tambahan, katanya begitu. Yang mau pesugihan segala itu. Ya pokoknya mau jumpa dengan Nyi Roro Kidul, beliau itu ada di situ. Ya, jadi dibedakan antara yang mujassama, yang berbentuk atau tidak. Wa hadzal adi innal malaikata la yadkhulu baitan fiha surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada surah. Apa surah ini patung atau foto? Kalau memang foto masuk ke dalamnya, berarti malaikat tidak akan masuk yang di dalamnya ada foto. Apa ada rumah yang terhindar dari foto? Nggak bisa, karena HP kita aja ada fotonya. Walaupun itu kalau dibuka baru kelihatan kan. Nah,
Gitu ya. Qala Besar, "Tsumma istaka Zaid fa amma'na fa idza ala babi sitrun fi surah." Nah, suatu saat ada sahabat sakit, lalu kami berkunjung, di pintunya ada gambar. Faqultu li Abdullah Rabiba Maimunah, saudara dari istri Nabi Maimunah, alam yukhbirana Zaid anis surah yaumal awal. Apa kamu belum tahu status hukum ada gambar ila raqman fi thawbin, kecuali gambar, kecuali angka katanya, kecuali angka yang ada di pakaian. Angka mau boleh. Ya, wa asyara Ibnu Bas ila man ta'ala bi hadza hadits ada hadza tafriq faqala wa amma mawarada la tadkhul fi surah ila raqman fi thawfa hadzal hadits la syakka fi sihhati. Termasuk Abdullah bin Bas itu juga berpendapat tidak boleh. Ya, gambar itu. Tapi tentang fotografi ini statusnya bagaimana? Masih ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Foto nggak boleh. Kalau nggak boleh bagaimana? Kita mendapat gambaran yang utuh. Nah, ini masih menjadi khilafiyah. Wa hadzal hadits la syakka fi sihhati, karena hadis ini sah katanya. Sudah ya? Nah, itulah saudara-saudara, nanti kita akan lebih dalami lagi tentang gambar ya. Apakah termasuk di dalamnya fotografi atau gambar lukisan? Tapi yang di jalan-jalan itu dalam bentuk patung itu lebih parah lagi. Mungkin masyarakat Cilegon ini tahu, sehingga di simpang itu nggak dibikin patung ya. Ya, di anu tuh. Lampu merah ada ya? Oh, di Kodim. Oh ya, Kodim. Ya itu sebenarnya nggak boleh. Jadi harus bentuk yang lain. Kalau di satu kota ada, itu pasti lemah Islamnya. Nah, kalau dia punya kesadaran pasti nggak akan begitu. Dunia sekarang ini hampir tidak mungkin, rasanya tidak mungkin kalau menghindari itu. Contohnya mau menyampaikan peristiwa kebakaran, masa orangnya dihilang-hilangin, ini nggak mungkin. Ya kan? Gimana itu untuk mendapatkan? Nah, itu mungkin menurut saya tadi itu tujuannya kemana dulu, arahnya. Kalau ke arah kepemujaan itu tidak boleh. Ya, prinsipnya ini arahnya jangan sampai musyrik, jangan sampai mendewakan makhluk Allah. Demikianlah kajian pagi ini. Nah, ini masih belum lengkap ya. Nah, jadi masih perlu tambahan-tambahan kajian. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda buat kita, menyelamatkan dan tetap melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, memberi bimbingan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.